الإمام البخاري ثم إلى الإمام القسطلاني ثم يرسى بهذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خالد عبد الله إخوانه أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an babu man utawi iki ku nerangaken wong khassa kang nertemtokaken sapa man bin ilmi bil ilmi kelawan ilmu. Nertemtokaken qauman ing siji kaum duna qaumin ora kaum kang liya. Babu man utawi iki ku nerangaken wong khassa kang nertemtokaken sapa si iman bil ilmi kelawan ilmu, nertemtokaken gauman ing siji golongan duna gaumin ora golongan kang liya. Napa? Karahiyata alla yafhamu, krana sengit yen to ora faham sapa si kaum. Karahiyata alla yafhamu, krana sengit yento ora faham sapa si kaum. Bab ini menjelaskan tentang pentingnya memilih ilmu yang akan disampaikan kepada orang. Dikhawatirkan orang yang mendengarkan ilmu tidak memahami apa yang disampaikan. Di El-Nika jelasaki tentang mengkhususkan ilmu yang akan disampaikan kepada golongan, dikhawatirkan golongan tersebut tidak memahami. Artinya jangan semua ilmu disampaikan, dikhawatirkan orang tersebut tidak paham. Ya, berarti sing ngajing ki seneka cek sekabin ilmu ya haji tak kok tak depa ilmu na akalah pikirna semulang ngaji nggih seneka bisa memilah dan memilih ilmu yang akan disampaikan, materi yang akan disampaikan. Jangan semua orang diberikan kajian yang mana orang tersebut tidak mampu untuk menerima ilmu tersebut. Paham ya? Neka ya pinter-pintere sapa ya sing mulang ketangkasan, kecerdasan, pinter-pinternya orang yang akan menyampaikan pemateri. Jadi bisa membedakan anak kuliahan bagaimana dia harus menyampaikan keterangan. Bicara di depan anak pondok santri yang memang tiap harinya dia mengkaji ilmu agama, maka menyampaikannya orang yang terbiasa dengan ilmu-ilmu yang seperti itu, maka dia akan menerima, akan memahami. Berbeda ketika kita berbicara di depan orang banyak, omong ya dan orang banyak, saya tak sekapin orang yang beri kemampuan untuk faham. Jadi mon bi orang kampung ya terlalu jelimet pembahasnya, dan bahasa-bahasa selunak, bahasa-bahasa yang cepat untuk dicerna oleh masyarakat umum. Jadi berbicara di hadapan orang umum jangan disamakan dengan bicara di hadapan anak-anak pesantren yang biasa dia tadi itu mengkaji ilmu.
Nikah sampai diatur seperti ini supaya tidak terjadi gejolak di masyarakat, sehingga ketika masyarakat tidak paham atas kajian-kajian tersebut, otomatis akan timbul fitnah yang besar, gelombang yang besar yang bukan menguntungkan agama, justru akan menjadi fitnah di dalam urusan agama. Nah, bab nikah jelas lagi tentang ilmu yang akan disampaikan terhadap kepada orang banyak. Tidak semua ilmu disampaikan, dikhawatirkan apa? Takut orang tersebut tidak memahami apa yang disampaikan. Jadi materinya harus dipilih. Jadi bahasa sekarang adalah tematis. Dia bisa bikin tematis. Oh, temana ini cereng acara kemantanan nerang akibat reng mate. Kan tak temana kan tak ada. Bedoreng mate salat jenazah, epentain isyhad. Nerang akibat mantan dia tak masuk. Ya. Tayyib. Qala dawu sapa Aliun karramallahu wajhah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kenapa Sayyidina Ali mekojak karramallahu wajhah sedangkan selain radhiyallahu an? Banyak versi di antara para ulama, di antaranya dikatakan karramallahu wajhah karena yang artinya semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan wajahnya Sayyidina Ali. Karena selama hidupnya Sayyidina Ali tidak pernah menyembah berhala. Maka Sayyidina Ali andi julukan karramallahu wajhah. Ada yang mengatakan Sayyidina Ali wajahnya tidak pernah menoleh atau melihat kotoran. Jadi mun apa adeng nika kotorna teh congo. Tak pada bi sampean, mun sampean kena congo to tak legem mun teh congo. Kata apa rajin aja tak legem mun teh ketela ya. Jadi bahkan mun tak salah insyaallah makruh nika hukum. Ben acopa ke kotoran nika bisa maraki koning ke gigi. Pada saat Abu Sayyidina Ali nika karramallahu wajhah mendapatkan gelar karramallahu wajhah karena wajahnya, sehingga mendapatkan doa untuk dimuliakan oleh Allah karena wajahnya Sayyidina Ali tidak pernah melihat auratnya. Jadi tak pernah rasanya ngetela ada aurat tibi, tak pernah Sayyidina Ali ini. Ada aurat tibi apa boleh aurat orang lain. Mereka nekocak karamallahu wajah. Macam-macam ala agwal, banyak pendapat-pendapat yang kanto. Apa kata Sayyidina Ali? Hadithu an-nasa bima ya'rifun atuhibbuna ayyukadziballahu wa rasuluh. Hadithu ngomongo sira kabeh an-nasa ngomong ing manungsa, ngomong bima kelawan barang ya'rifuna kang padha ngerti sapa si an-nas. Atuhibbuna ana ta seneng ana ta demen sapa sira kabeh ayyukadziba yen to den gorohaken sapa Allahu Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Gusti Allah. Wa qala lan dawu sapa Aliun Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, muga-muga mulyaaken sapa Allah Gusti Allah wajhahu ing wajahi Sayyidina Ali. Hadithu ngomongo sira kabeh annasa ing para manungsa bima ngomong kelawan barang ya'rifuna kang do ngerti, kang padha weruh atau padha faham sapa si annas ngerti napa niku. Hadithu ngomongo sira kabeh annasa ing manungsa bima kelawan barang ya'rifuna kang padha ngerti sapa si annas. Atuhibbuna ana ta seneng utawa demen sapa sira kabeh ayyukadziba yen to den goroaken sapa Allahu Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Gusti Allah.
Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu warda wa karamallahu wajha, beliau mengatakan hadithun nasa bima ya'rifun, sampaikanlah kepada manusia sesuatu yang dapat dipahami oleh mereka. Ilmu ataupun kajian-kajian yang akan disampaikan, seorang pemateri yang akan menyampaikan ilmu, dia harus mengerti dan bisa membaca situasi dan kondisi. Kapan dia harus berbicara, dengan siapa dia harus berbicara. Kalau si penyampai atau wa'ad, orang yang mau'idhah, orang yang dakwah tersebut tidak memahami tentang karakter manusia yang akan ia hadapi, atuhibbuna ayyukadziballahu wa rasuluh, mau kalian Allah akan didustakan dan Rasulnya? Mereka bukan semakin cinta kepada Allah dan Rasulullah, dia semakin jauh daripada Allah dan Rasulnya. Bukan semakin mantap imannya, dia semakin ragu di dalam keimanannya, akidah dan kepercayaannya. Kenapa? Karena dia bingung. Karena orang sing ngedingaki omong orang ini terkadang bingung, apa sih sampai aki mak hal-hal se ning masyarakat umum nika sama sekali tak paham ilmu apa ya ilmu. Oleh karena gak dinto, harapan dari Sayyidina Ali adalah yuridu Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah ayyukallimal muhaddithuna an-nas ala qadri uqulihim. Orang yang akan menyampaikan ilmu kepada manusia, dia harus bisa mengukur kadar akal pikiran manusia yang lain yang akan menerima ilmu tersebut. Ala qadri uqulihim wa yakhtarul mursyidun ma yunasibu, dan dia harus memilih orang yang akan menuntun kita ini memang harus dipilih. Jangan mencari orang yang bukan semakin memberi obat, akan tetapi justru menambah penyakit. Beda dokter, beda pasien. Nah pasien sakit, dokter gadungan, ngaronya lo cetak suruh operasi. Kanker tumornya lo cetak jia kayak kebenyan otang ruah. Wah ini bahaya, ini harus di rongsen dulu nanti bisa kelihatan. Ini tadi penyakit pasien nika. Nah dokter mon bisa tabib al-hadzik, jika guru tadi itu seperti dokter yang cerdas, yang pandai, maka dia akan bisa membaca diagnosa apa penyakit, temu lah ya obat jadi nggak dokter guru nih kayak sakit gigi obat riyah, sakit tengah obat riyah, sakit cetak obat sakit kepala, lambung, emah dan lain sebagainya. Maka mursyid ini, guru ini, orang yang bisa menunjukkan ini harus cerdas, harus pintar. Oh ngedepi kanak kene, kanak kene belajar apa? Mungkin ilmu tauhid, ilmu se teng bayi wujud, kidam, bako, sifat-sifat Gusti Allah si wajib eka onengen, sifat-sifat Gusti Allah si mohal bagi Gusti Allah. Mon kana kene jeung kana kene ceriten bacain kitab ukut bab lake bine. Akhir mulai kene ngeres to. Ya, kita punya beli lah cenggeng enggak ada di dia. Ya karena salah dokter apa? Ki bu kencur, bene terabi ini tereng cukeme. Tidak karena kene sampean bisa
ngatur. Oh, orang sekabit atobat. Apa ilmu sekutu sampai akhir orang sekibur atobat. Wis nerangake swarga tok wis, jak nerangake bab neraka. Buru. Wis swarga tok pokon. Kecil, dosa kecil, sepenting sampean tobat, benar-benar ingin kembali ke jalan yang benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan lebih mencintai kamu, akan lebih bahagia, lebih gembira menerima taubatmu, bahkan lebih gembira dari orang yang kehilangan barang yang berharga, kemudian barang tersebut ada yang mengantarkan atau kembali ditemukan. Bagaimana girangnya, gembiranya, maka Allah Subhanahu wa taala lebih gembira daripada itu. Ceritain tobat diterima. Ustaz, saya ini apa ini? Saya ini maaf, saya ini pelacur Ustaz. Oh, gampang. Kamu bisa engkau tuh? Oh, semak engkau takut terus. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, akhirnya orang setero atau obat nikah karena sampean tak bisa beri bisyarah, tak bisa beri kabar gembira. Apa seneng tok pun mau ngedepi orang nggak nikah. Ya, ceritain swarga tok, ceritain kenikmatan swarga bidadari lah nikah. Kecerdasna orang sebisa menyampaikan. Nikah harus nikah kandi karakter sing nggak nikah. Jadi omong nikah tak los. Jangan pengajian umum nerangaki seorang tak sampai akhirnya ya selesai engki. Makanya menyampaikan sesuatu dia harus tahu seberapa cara penangkapan daripada audien nih kali si dateng nih kah. Oh dia kelasa ya ala qadri uqulihim, apa yang disampaikan ala qadri uqulihim, tergantung kadar akal pikiran orang yang mendengarkan. Nah, neka debun Sayyidina Ali, atuhibbuna ayyukadziballah wa rasuluh? Apakah kamu mau Allah justru didustakan gara-gara pembicaraanmu? Allah Subhanahu wa taala didustakan gara-gara apa yang telah disampaikan olehmu. Maka Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah mengatakan, ma anta bimuhadditsin qauman haditsan la tablughuhu uqulahum illa kana li ba'dihim fitnatan. Tidaklah kamu berkata kepada masyarakat dengan ucapan-ucapan yang tidak sampai kepada akal pikiran pengetahuan mereka. Apa yang kamu sampaikan kepada mereka, akalnya, pikiran mereka tidak sanggup untuk menerima apa yang kamu sampaikan. Apa kata beliau? Kecuali akan menimbulkan fitnah. Nimbul fitnah. Ngaji lah ngaji biasa, no apa ngaji bareng sini aneh sampean. Bodoh, mau ngaji dok ria. Jam tung malam, jam 2 ngaji apa jam 2 malam deh. Ngaji ngirim. Tak suka pinoring, tapi sampean mau nyampe akidah masyarakat ini saya kira akhirnya benih tambah bejeng, tambah tak bejeng orang, gara-gara pengajian dia. Benih saja takut ke Gusti Allah semakin bengal ke Gusti Allah. Karena apa? Karena ilmu nawapem punan, ilmu lah orang saya ngaji gawo ke ilmu anyaran dia, anyaran. Maka mon orang tak mampu, kimon sekira mampu syariat tauhid kuat, ya. Terus syariat mapan, silakan berbicara tentang tauhid. Tapi mon orang nikah pun kebeteraki oleng karena syariat kita kuat, jaring bojeng rang kok. Tambah ceritain Allah Taala tak butuh do ibadah kok bibaan dia. Jadi ibadah ya. Benih tambah semangat, tambah nginting lagi ke ibadah. Debun Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kamu tidak berkata-kata kepada masyarakat dengan ucapan-ucapan yang tidak sampai kepada akal pikiran mereka, kecuali akan menimbulkan fitnah yang besar. Semakin menjadi fitnah, akhirnya terjadi gejolak di kalangan masyarakat. Ada ilmu dari dimah, unjuk rasa, bunuh, pateh.
ah obor di odi bungkon apa ancor tambah griduh tambah gaduh gara-gara Ustadz sesenewen dia ya karena tak bisa membaca, tak bisa baca keadaan leman nyaman kok ngaji lenagena bede malam kemesan bede rebuan bede balem kemesan bede maka ditambahin bareng sini bener ya pantas terjadi gejolak terjadi fitnah gelombang yang besar karena pun tak pada bareng ilmuna aslafuna as-salihun nah tetimon ngunjeng kiai neka iki sekira masuk ke akal ben bisa eterema ke masyarakat engkar orang pajaran dah cek mendatang kayak doktor profesor tambah tak ngerti bahasa nan jelimet frekuensi polusi generasi pokoknya sisi bagian situasi dok jangan orang ada maknang keacan deh jangan orang karena tak paham sementara orang awam hanya butuh pencerahan sehingga peleman dari majelis ilmu gila beda bekas dalam ate saya tak kenal mali kenal saya kenal semakin kenal saya tak cinta menjadi orang yang cinta semakin cinta saya taat tambah taat saya tak taat moro dadi orang saya taat nah jadi nikah penting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda umirna ma'asyiral anbiya an nuhadditsan nasa ala qadri uqulihim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kami para nabi kami para nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala an nuhadditsan nas untuk menyampaikan untuk berbicara atau mengajak kepada masyarakat ala qadri uqulihim sesuai akal daripada manusia. Jadi Kanjeng Nabi ini saya ngajak saya logis bae, saya masuk akal. Benih si macam Kanjeng Nabi ini kebilang ngajak orang untuk ajak taat, ibadah, sholat, pasah, mengenal dekat Gusti Allah. Kisah kedok nih kabon. Ala qadri ukulihim. Cek saking Kanjeng Nabi nerangaki lebih dari neka ya cek mampu nah. Tetapi sana saya tak mampu nerima ilmu dari Kanjeng Nabi mun sampai aki kapi. Tapi nahnu umirna ma'asyiral anbiya. Kami kata Nabi segenap para nabi diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada manusia, mengajak kepada manusia ala qadri uqulihim sesuai kadar akal pikirannya. Neka sifat cerdas para nabi fatonah cerdas omong bi reng sepo omong bi pemuda ada bu bereng cendikiawan ya lain omong bi anak kuliahan ya tak pada omong neng disaan omong neng perdesaan kita berbicara di desa kita berbicara dengan orang-orang biasa orang-orang awam ya kita sampaikan materi-materi yang semakin yang cepat dipaham yang semakin bubar dari majelis tersebut semakin kenal kepada Allah semakin cinta semakin semangat semakin taat kepada Allah ketika kita berbicara di depan anak-anak pondok ya lain membahasnya bab nahwu balaghah sorof ya imun sampean ceritain mau yaciin balaghah ya ruwet masing kok TV ya tak sanggup ruwet geluh ngaji bab falak nyanyi awai aja sih ngaji awai kok ya lah qadri ukulihim ben kula kita terbatas kemampuan kula kita terbatas semampuna kula ben kula menyampaikan kira-kira sampean mampu nerema sehingga peleman dari majelis nikah beda ilmu saya sampai yaki saya masuk terima mengku akal sabak ke dalam ate soro lebih dirinya kan kita oneng gula cek ring benereng ring gula bener ustad kembunget to gula mon nyongo belema anu dia gula cek ring gula ustad dia
La ilaha illallah. Taib. Nikah Sayyidina Ali Syadabu. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan tentang apa yang harus kita sampaikan kepada orang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal pikirannya harta-hartamu, jangan kamu serahkan kepada mereka yang mereka belum sempurna akalnya, yang mereka dalam kekuasaanmu, yakni yang anak, yang mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pokok kehidupannya. Jadi sampean di anak ini ke dalam tanggungna sampean. Terus anak kecil jangan kamu berikan mereka yang mereka tidak mampu membawa. Nyocong PC, nak-nak ini ya beri cong, ya PC 10 juta teku ya, jaga sampai elang. Ya cemot pak. Cek PC 10 juta bagi dak mama. Ya beli tekos kapi mama. Tetinya be PC neka kita menaruh sesuatu yang berharga, taruh kepada orang yang mampu menerima. Wala tu'tus sufaha amwalakum, hartamu jangan kamu kasih kepada sufaha, orang yang akal pikirannya belum sampai. Lah, kalau sesuatu hal yang berharga, harta-hartamu jangan kau titipkan kepada mereka yang tidak mampu. Bagaimana dengan ilmu? Maka ilmu ini keceban saroben. Ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib mendengarkan perkumpulan membahas tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, membahas tentang Gusti Allah, bener karo ilmu saya bahas, Allah ta'ala saya bahas. Wah, menyampaikan pun macam-macam saya sampai yaki. Sayyidina Ali ada bu, innaha huna la'uluman jammah, ketahuilah sesungguhnya ada pada diriku uluman jammah, ilmu yang sangat besar. Akan tetapi oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak disampaikan kepada mereka, dikhawatirkan mereka tidak mampu. Kalau seumpama aku menemukan orang yang mampu menerima ilmu yang ada pada diriku, maka akan aku berikan kepadanya. Karena yang orang yang tak mampu menerima ilmu, maka tak sampai yaki ilmu ini kayak sabak dalam ateh, pendolem. Benih urusan terpenteran. Kadang maaf kalau non sebu, orang yang dikatakan alim alama, kadang penyampaiannya biasa pak, entah menjelimet. Almarhum ila rahmatillahil hayyil qayyum Mbah Maimun Zubair Sarang nih, orang besar, orang kecil, orang atas, orang bawah, orang intelektual, orang non intelektual, dia mengkaji ilmunya Mbah Mun ini masuk ke bi luas, penyampaiannya ini bisa diterima oleh lapisan masyarakat bawah, masyarakat atas, gempangnya cerna, alim alama, penyampaian ini kesabiasan, tak menjelimet. Kan kadang beda abe ini gila, tak sangaranin orang, abe itu terus kocok orang, bahasana ditata dengan sedemikian rupa, kata-kata mutiara, kata-kata hikmah. Padahal sing kita ngerti, tak tahu apa artinya, tak tahu. Mun bahasa tak nyacat, mun penyampai nak kalam-kalam mutiara terus, ada mas perunggu sekali mutiara tok wis. Benih semakin paham orang nikah, maka ki kadang-kadang napa can sabiasa, penyampaian sabiasa. Mun urusan dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan jangan kamu berikan hartamu kepada anak-anak yang masih belum mampu menerima harta. Karena kayaknya ibri permen sangwen secokopah. Si sekolah SD berapa sangwen sekolah SD? 5.000.
atau paling banyak 10.000. Nek anak kula minta tambah 10.000, minta petok setengah setiap lah. 7.500 ongke. Polan saben TK aja 5.000. Polan SD 7.500. Keng deki setengah istirahat roh boleh. Lede mes nang endi sangune? Wis dak ono lho, mosok 7.500 gak ono. Gak ono. Saiki jaluk maneh 5.000 gawe apa tuku bakso. Kalah politik kok nak-anak. Jadi mun kanak kene beri PC banyak ki tak guna. Anak kule saya kene bini beri mas-masan. Ya buang, Pak. Masih lemas bengil. Beri emas 24 karat, tapi Anda berikan kepada mereka yang tidak mengerti emas. Ya pokok koneng. Paham ya? Jadi menaruh harus pada tempatnya. Nah, sehingga dikatakan likulli maqamin magal. Walaysa kullu ma yu'lam yugal. Setiap ruang ada bahasanya, ada kata-katanya. Likulli maqamin magal. Setiap ruang ada bahasanya, ada kata-katanya sendiri. Dan tidak setiap yang diketahui harus disampaikan. Walaysa kullu ma yu'lamu yugal. Jangan semua yang kita ketahui disampaikan kepada orang banyak. Likulli maqamin magal walaysa ma yu'lamu walaysa kullu ma yu'lamu yugal. Setiap orang mempunyai pangkat kedudukan sendiri-sendiri. Cek pokok orang ceritain ilmu sampai akhir ilmu akhir oleng kapi tak jumatan tak bejeng tak apa sah dopak ke pangeran lah bujuk apa sih dopak macam cepet lah oleng pola tak penting ibadah sepenting ate nah saya melebu ke swarga dan rahmat Gusti Allah semun ate bagus oleh rahmat Gusti Allah. Tak bejeng tak apa saben tanah nyar ngelanyar masuk surga pola andi reng delem sampean. Cek Kanjeng Nabi nangis molar kok bila mau sujud tempat sujud becah keleben eng merepat bila tojuk jenggun becah keleben eng merepat. Likulli maqamin magal. Setiap tempat ada yang harus kita sampaikan dan tidak semua tempat tidak harus kita sampaikan apa yang kita ketahui, harus kita bisa memilah dan memilih kepada siapa kita mengucapkan. Taib. Nah, ini penjelasan tentang apa? Tentang penyampaian ilmu. Hadirin saya sangat berterima kasih. Memang benar apa yang dikatakan oleh salah satu ulama, kullu ma kharaja minal galab waqa'a fil galab. Wa kullu ma kharaja minal lisan dakhal ilal adhan. Kullu ma kharaja minal galab, setiap sesuatu yang keluar dari hati waqa' fil galab, dia akan jatuh dalam hati. Wa kullu ma kharaja minal lisan, dan sesuatu yang keluar dari lisan dakhal ilal adhan, hanya masuk ke dalam telinga tapi tak masuk ke hati. Bagi seorang guru, bagi seorang dai yang dikeluarkan kalau murni dari hati, ikhlas liwajhillahi tabaraka wa ta'ala, dia murni mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin dalilnya sederhana, apa yang disampaikannya biasa-biasa, tapi bisa diterima oleh masyarakat, hatinya dengan lapang dada menerima dengan sepuas hati, karena apa yang dikeluarkan memang dari hati sehingga diterima oleh hati. Yang hanya keluar dari lisan, sekalipun pembahasannya, untayannya, pembicaraannya luar biasa kata-katanya, tapi hanya keluar dari lisan dakhalilal adan, ya hanya masuk dari mulut masuk ke dalam ke telinga. Mun jandreng coba bungen tuwo melbu tengen metu kiwo, tak terserap, tak jatuh ke dalam hati. Para ulama lembek nih kah mampu ngislamaki orang sebrio banyak nih kah. Mereka berbicara ala qadri ukulihim, tidak berbicara seneyane. Dia sampaikan tauhid kepada Allah yang Maha Esa,
mereka sampaikan kepada umat yang tidak kenal kepada Allah, yang agamanya mungkin di luar Islam, non muslim. Tapi bagaimana dengan kecerdasan mereka yang disampaikan hanya biasa-biasa mampu membawa mereka masuk ke dalam agama Islam. Sejelimet roh tambah bingung, ngomong apa ya? Sok intelektual mon apa saya sampai ya? Tinggal pun masih canoreng tak pati adalil. Masih banyak dalil mun karo dari lesan, tak dari ate. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu ta'ala anhu arda, yang apa yang beliau sampaikan dari hati, maka yang mendengarkan pun akan bertaubat sekalipun tidak semua orang paham. Karena lesan Syekh Abdul Qadir ini kan kenapa kurang fasih begitu, dan bahasanya benih bahasa-bahasa si kempang terima. Tetapi Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani menyampaikan hanya sesuatu yang pendek, ceritanya yang biasa-biasa, tapi membuat orang lain bisa bertaubat. Sayyidina Syekh Abdul Qadir pernah bercerita, ada seseorang yang dalam keadaan lapar, kemudian orang tersebut sangat menginginkan makanan yang lezat. Saat itu yang ia inginkan adalah makanan daging. Berusahalah orang yang lapar tersebut untuk mencari makanan yang enak. Dia ingin makan yang lezat, yang nikmat, yaitu makan daging. Dia mencari ke sana kemari. Ketika dia menghasilkan uang untuk membeli daging untuk dimakan, dia berangkat menuju ke tempat yang sangat tandus, panas, melewati padang pasir untuk sampai ke tempat tujuan membeli daging makanan. Setelah sampai di tempat tersebut, ini keceritaan Syekh Abdul Qadir. Setelah sampai di tempat tersebut, si pembeli daging yang sangat ingin makan daging, kemudian dia mendapatkan daging, sampai di rumah dia masak, ternyata ada kucing. Kucing datang tiba-tiba mencaplok daging tersebut, maka dia gagal makan daging. Lah sing ini akhirnya nangis, Pak. Cerita daging kakan koceng. Jajal. Tapi yang disampaikan dari hati. Lah iya. Lapar. Terongakan daging. Ngelebetin padang pasir sepanas, setandus, bareng pon oleh daging, depak kecompok masak, kakan bik koceng. Burung sing akan daging oring nih ketretan. Nih seru sampai atobat, sampai nangis atobat. Tanya lagi, apa sih sampai lagi? Aja pada orang sama halnya dengan orang yang ingin masuk surga, dia beramal tapi amalnya tidak ikhlas karena Allah, sehingga diambil oleh sifat riya, ujub, takabur, sombong. Nah kucing itu adalah takaburnya, riyaknya, sehingga dagingnya dimakan. Gagal dia akan makan daging karena dagingnya dimakan oleh kucing. Gagal masuk surga karena amal ibadahnya tolak, karena tak ikhlas karena Gusti Allah. Nangis orang kalau dia tobat. Meneng kok sak cerita kabar. Gendeng orang nih kok kiai, gendeng. Coba tahu daging tak irep. Soron sampai mejo ya jek kucing tandi peraturan kucing tak tahu halal haram. Ya pada ada pecol mobil kucing gendeng ngongku. Ring pacet lah kalau tak ada Pak. Saya nyampe yaki. Bener orang saya ikhlas. Ya tepak wis, tompunu mau tutup. Mbak Abdullah pajaran. Sampean ngeding ceramah Mbak Abdullah macam-macam. Tak pernah. Pengajiannya biasa malam kemesan. Tapi bisa orang Islam takut kapi ke Gusti Allah, ngajak taat ke Gusti Allah. Bahasana lunak, bahasana biasa, materin saya sampai aki tak macam-macam. Mestinya saya neka. Paham ya? Kecuali ngedepi orang saya santre, belajar saya lebih khusus. Ibarat dokter, penyakit ringan cukup obat jalan. Ndak bisa ini obat jalan, harus rawat inap, harus ngamar, opname, karena harus dibantu dengan infus. Sampean ini lemas keadaannya, ini membahayakan, harus rawat inap. Rawat inap, obat jalan tak mantih. Rawat inap, pancet, ya operasi. Harus amputasi.
sebagian dari tubuhnya harus dipotong. Bukan berarti memotong karena jahat dokter, justru karena kasihan, karena rahmat. Beda nasallallahu alaihi mantarmu kepada sehat. Beda orang kena tumor masalah, entar ke dokter. Obat jalan ya tak mungkin, impus tak mati. Caranya ya harus diamputasi, buang anggota badan saya kena penyakit supaya tak menular. Jangan si dokter, jangan, eman, ini daging. Ya dokter gendeng dia. Tetimun obat cukup, obat neng berung-berung, sakit gigi, oskadon, apalah, tujuh-tujuh sambian ni lah. Pacet pangeran deh cik, adil sara pak. Orang si tak pate soki, obat je lah cukup, nyelo cetak bodrek, panas bodrek. Tak tahu ke dokter sekali, bodrak mulu. Judu, sesoki Singapura. Australia ada itu memusan lah cukup 500 lo seger baca yang bodrek bi split apa tu kene ko ngem orang yang biasa tak ngapok colon bahaya ini apanya mana bahasan dia kontradiksi dia bahasan ke dokter kontradiksi yang ini obat keras semakin keras aduh apa jangan dokter tak tahu apa lo badana bodre kata lo seperti peta ada biasa boros dar masun angak betul semangat alaku moncan saya bagian ruah kisoki ruah tedung bodo betul penyakit vertigo merislon tak kuat meleh iya membah sekalor apa penyakit sekalor sakit sekalor mungkin ada penyakit sekalor 2023 orang kona ada penyakit sakit tabu tanya di sini kona sakit tabu dia ngino megas pak enggak sakit tabu ngino megas beres Masya Allah kebesaran pengiran sakit tabu nyari kesembuhan ke sabu beres setia ada lah ngino megas ini sakit tabu beri sompu pas somet colon mau tak tadi oncor kakek tadi temar cempluk ya mula ngki karena keadaan makin pun lah aobo orang kisoki makin pak kuliki notot maka ngakan maki kakan lambek notot sara kula semokona sekone dan ngakan maki jengkok ki ada ret maret ria ki ada indahu marad ben ki ada alfu marad ada bagian alfu marad ben ada indahu marad induh marad ria karena ada penyakit ya jarang bajana bau tak bau bahan kimia kapi engki bilan penjalin durin je lah penjilan engki telah kelaro penjilan bener penjilan durin saking jarang orang akan durin jual nang SD je siapa mau dia penjilan cereng karen orang saya imut kalau mati orang paju Masya Allah apa anu nekas roh ni gini selubin dimas dibernakan selubin pak ngakan maki si anak kulen sekecil apa boleh ya ada semak ya ide jer lebas malah nyabreng wat detok wis langsung ret maratan tok Masya Allah jarang sepeda motor bilan pak ulumon beda kenal pot sepeda motor bilan cium senal pot dia ru'um kenal pot di ru'um saking melarat reng lambe ini kan Masya Allah makanya karena makin reng mampu tapi penyakit aberob macem-macem engki kita termasuk kalau nototen Pak Abdullah nih kak selama Odin tak pernah rasa nginom obat nih selama Odin membedo tak pernah bodrek misagrip selama Odin mbak nih tak pernah rasa ngontal obat jadi nek loro mbak niku cukup mimbo tahu dikei obat mbak nih gak jawab opo iku jangan mbak obat nih mbak opo obat iku anu dugi pabrik oh enggak
iku uteke Cina sing digawe jan. Polan otak ke Cina sik yang kuwi tanda. Ya maksudnya benih otak dari bahan otak, keng bisa bunter ini kan dari otak je jan. Gak uteke Cina iku sing digawe tak uteke Cina, tak gelem. Lanceng umur 100 lebih. Setia sering obat macam-macam kan sebidak lengalecang kayak koci. Sering kita ada penyakit ada obat teman setia Pak. Oh, tapi saatnya mah corona, dia tahu penyakit apa ada pongku. Ya lebih ada boleh corona. Sompek gula. Burung boleh pengajian imtihanan deh jangan kau. Ya tak apa bagi ya deh. Beda bisa nambah anak gula. Kita mulai tak ada pengajian tu apa? Mare salah wal kul Pak, lah tadi Pak. 2 tahun ada pengajian ngalak siang malam benar-benar laku jadi tele tak tengok cak uwe Cina jadi 2 tahun ada pengajian jadi je orang langsung ngota waduh saya jangan rajan gula ini mek bude corona boleh siang jangan kau empetar petong ke bingko aja le bude corona boleh Jakarta jangan tahu apa. Jarang kita ada corona lebih ada obat teman setia. Jejel dah. Penyakit apa je Pak? Kita ada penyakit lebih ada obat. Montak yang lebih ke penyakit je. Masya Allah. Jadi dokter, ni kan ibarat dokter. Untuk kenal ke pasien ni kan ki, dek anak, dek bini, dek keluarga, dek santri. Ki kudu oneng, dek reng kampung. Oh reng kampung ria. Wis ajak takut ke Gusti Allah. Soro jaga solat 5 waktu pas bulan Ramadan. Laku se halal, jauhin se haram, cemak semak de ganja narkoba, jauhin perzinaan, perjudian, cukup lah. Mare anyar ya, anyar. Jadi ombak dia, bahas ombak. Aro tak akuli ombak kecuali beda semekuli je ombak dia. Karena ada orang ada pengajian apa ya? Tambah bingung orang nikah. Kisah biasa bela. Mbak Abdullah ini kisah biasa. Wali Songo kisah biasa. Bener tak ngerti Pak. Akhir makin karena pun kepenteren. Dia remah. Hukum atau mancok tak apa-apa. Tak najis hukum atau mancok. Lah kakan rata mancok je. Para ulama lamber bener tak ngerti. Karena sifat waro'en. Jadi apa sih haram bro. Tak syariaki dalil saya mengremeng. Bener tak ngerti. Tahu sara lem ulama-ulama lambe nika king tek sampai aki seniane nika karena kebeteraki takut napa senereman nika tak mampu bazenal rempeng nika bazenal grogolan alama beliau mau debat tak pernah terkalahkan jarang orang bisa ngalaki bazenal nika tapi ketika menyampaikan pengajian dekat masyarakat umum ki biasa bener seniane loh apa saja pun mencan bazenal tak apa-apa masih aroko benih beda ceritan niku can bazenal nek ono uang bulan Ramadan niku kok rokokan ojo mbok arani wong iku ndak poso karena kon ngarani wong iku ndak poso dosamu ajur dosamu napa ganjaranmu rusak ganjaran posomu ku ajur ndak ono malih oleh dosa. Berarti ono sing ngoleno saungkuna dalam rangka untuk husnudzon ka orang searokoan yang bulan Ramadan. Eka baida lil bi kulit sambian can bazenal tak apa-apa. Cecil tanya mbian de nak poton tak berjaja. Kula termasuk kompoi ereng ah. Tadi de remah ngajin bazenal, ngajin para ulama lambo, alim kapi. Bene ceritain ilmu saya dempun ilmu saya tak so masuk akal enten ilmu saya nambahin de orang husnudzon tak suudzon ka orang seneka lah lekadung camer wa rembeng Pak sirih rembeng kamu panjenengan pajaran kecamatan Rembong aku Rembong aja anon morong iding rembeng itu aja grimesen engki mah beda ngelamar karena di mah kecamatan Rembang oh wis mumpung durung pasti amadu ji habine boleh dikit je kadung camber lo canen bonan padahal orang luar ya kat ke Rembang dari luar saung guna pelaku dari luar lah tanya ada maji busur dari sepengalaman dia ku tak punya akan jan aja
bagian doran tu tahu aja anu nak kanjeng mek ngerti bi nomor HP je tahu je baca apa sih ngurus kan guna di sobodo omor sebenarnya di anak situ cek laki na mate pegeuten anu tahu kapi bagian sendikat pemain-pemainnya baca apa kabar mecek cepet aja guna minta sandi anak napa setan di anak mau langsung deh ya Allah lekadung camer rempeng Masya Allah kengkiong gua nih rempeng macet lah atanya anak berempa aja tak pati osom berempa anan tak pati osom si osom berempa bina lo gagai tanya kiri aja pak tanya anak aja hah cem karena katanya dia anak berempa lek telek korang dia anak berempa dua hah biasa tanya anak apa le berempa sih dia Sebrio, waduh langsung mekar cetak tuh di terus apa maji arek saya kebeteraki mati tak tenang ruah telah meninggal dunia dengan tenang ngongku cek lemari kapi nggak maji tenang ngongku cek lemari ya mbak ini lah saya tak ngerasa tak tenang kalau di penasaran apa tuh aku jengto ya nggak tauhid kalau kon lo pengalaman sahar aja mon lainnya gue bisa ambu karo situng tok nih gue tak iso nih kayak gue tok moso tak iso mon lainnya kita bisa ambu boleh kayak mon situng nih tak iso kadung ngerasa kini mata bulan cana kayak alhamdulillah saya ngaji nih banyak sih pengalaman pun Masya Allah ya beda saya takuan karo tanya kisah kau nek lo bingung lah di dimam ambil semua dia anu lenjel lo ngeter karo tanya ki di dimam lo ngeter ngakui kau seping mari ban saya rasa rara masing kau ya takoki ya keng tak sar kada kaki tak ngeter di ji ya Masya Allah paham ki jadi neka nyar ngelanyar gula neka jadi ilmu neka ilmu dai sangku ilmu orang-orang si ada wah si mau itu neng atas pentas neka lah si neku umek neka di hadapan orang banyak dia harus mengerti dan mengetahui karakter atau akal pikiran daripada kaum masyarakat sekitar oh bisa membaca kipun ilhamat dari Allah Subhanahu wa taala kadang beda sebagian guru dan gaula pernah satu saat satu guru daripada kami masuk satu daerah maka beliau mengatakan daerah ini dakwah tidak maju daerah sini dakwah tidak bisa berkembang kenapa guru karena orang sini ini sulit untuk menerima sesuatu yang benar ternyata pacet ongkuan mayoritas masyarakatnya kok kual cengkal pacet maten orang mabuk judi rang-terangan ning tempat nih kening desa neka sanya narkoban mabuk nih kening teras ludruk napa judi nih keponeng ada apa-apa saking saran yang daerah neka Masya Allah kok bisa antum panjenengan tahu ilhamat beri pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala egresah ki padana petani nih kapon bisa membaca ladang tanahnya kesubur tanah ini bagus, moneta menen bisa tumbuh. Berarti petani ini kau yang pun bisa membaca lahan, lahan dia gersang, tandus, tak bisa tumbuh ya. Yang kimun tak bisa tumbuh akhirnya percuma. Kulit sambil menyampaikan apapun dekat orang-orang se tak mampu nerima kita bisa, tak bisa. Ciri pacetlah tak mampu. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan, faman manahal juhala ilman adha'ah wa man mana'al mustaujibina faqad zalam. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya juz 1 halaman 57 beliau mengatakan membagi pengetahuan faman manahal juhala ilman barang siapa yang memberikan ilmu kepada orang-orang yang bodoh juhal orang-orang yang tidak paham adha'ahu maka sia-sia membuang-buang waktu menyampaikan ilmu kepada orang yang bodoh yang tidak mengerti dia membuang-buang waktu waruwai pada orang namen satu ladang yang tidak subur
ya tuas-tuasi candring jaba, kesel-keseli, soalnya tidak berkembang, tidak tumbuh. Nah, begitu pula kita menyampaikan ilmu kepada orang yang tidak mengerti, ya percuma. Ibarat kanak kene, ya tulang kanak kene beri bubur, kanak kene beri rawon, bayi beri gulai kacang hijau, ya bener odi tambah mate. Bayi beri bubur, beri pisang, bener pisang goreng. Jadi sampean pada faman manahal juhala ilman adha'ahu, barang siapa yang memberikan pengertian kepada orang yang bodoh, yang tidak mengerti, adha'ahu, maka akan sia-sia. Waman manahal mustawjibina faqad dzalama, dan orang yang menolak membagikan ilmu faqad dzalam, berarti zalim orang nikah. Artinya seorang yang mempunyai ilmu, ketika dia diminta ilmu untuk menyampaikan ilmu, kita sampaikan, jangan tolak. Menolak ilmu zalim. Menyampaikan ilmu harus tepat sasaran. Kalau kita berikan kepada mereka yang tidak mengerti, Allah akan sia-sia, kesel-keseli, tuas-tuasi. Nah, nikah ilmu nadai. Masuk daerah dinare tak berkembang, ya wis pasrah aki wis, nyari orang yang saya kira mampu, mun kira tak mampu. Dokter tak mampu ngatasi, wis angkat tangan. Purut tak sanggup, kebe ke raci tak sanggup, sabek ke Celakat Malang tak sanggup, kebe ke Surabaya, kebe ke Jakarta. Dalam masalah ngobatin orang mun tak sanggup, ada tak sanggup dah. Penyakitnya sare gelu, sabek dek bidan tak sanggup, sabek dek puskesmas tak sanggup, sabek dek selebih raja boleh. Hakata. Orang nambahin orang di sini kah? Oh dia tambeng dia, hari belebes Arya, wah mon engkau tak sanggup engkau. Nyari orang yang saya sanggup lah nikah. So aja tak sia-sia. So aja tak sia-sia. Paham nggih? Mentor muka titik ilmu si manfaat. Nikah sanggun ilmu na orang yang si acerama, tapi sampean ki bener tak ada salah nang ngaji bab nikah. Jadi Sayyidina Ali nikah debu, sampaikanlah ilmu ala qadri uqulihim, atas napa? Sesuai dengan akal pikiran daripada orang yang akan menerima ilmu. Hadithun nas bima ya'rifun, bicaralah kepada manusia dengan apa yang mereka ketahui. Atau hibbuna yukadziballahu wa rasuluh, maukah kamu Allah justru didustakan oleh mereka dan Rasulnya didustakan. Benih semakin kuat iman semakin rapuh, benih semakin paham semakin tak paham, benih semakin semak semakin jauh, karena sampian pun akibat fitnah menyampaikan sesuatu yang tidak dipahami. Paham engki? Termuka titik ilmu manfaat. Babul haya, wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik